Sejak bangun tidur sampai setelah sarapan, sudah berapa lama gadis itu bergerak ke sana kemari sampai membongkar isi kamar mencari benda persegi yang sedang dicarinya. Kemana sih perginya? Padahal jelas sekali aku masukkan ke dalam tas. Masa sih aku salah ingat? Ponsel di mana kamu? Ocehan Rika terus mencari benda tersebut ke setiap sudut ruangan sampai semua isi tas dan kasur dibongkarnya. Riri, panggilan penas dari lantai bawah halaman depan rumah. Sejenak menghentikan pergerakannya, gadis itu beranjak membuka pintu kaca geser dan ke teras balkon kamar. Sebentar kak, sahutan dia yang sudah berdiri di pagar pembatas dan melihat ke bawah di mana Frans tengah memanaskan mesin mobil. Frans tengadah menatap ke atas. Apa masih belum ketemu juga? Dia bertanya seolah-olah itu bukan salahnya. Rika menganggukkan kepala. Iya, aku sampai nyari kemana-mana loh. Turun sekarang. Perintah Frans membuat alis Rika tertaut bingung. Tapi kak, atau memang ada di mobil kakak ya? Berharap gadis itu antusias. Yang dibalas gelengan kepala. Cepat turun, aku maupun kau bisa telat masuk kerja. Sejenak Rika melirik jam yang melekat di pergelangan tangan. Yang sontak dia tersadar sudah memakan cukup banyak waktu untuk mencari ponsel. Oh tidak, aku bisa dapat peringatan nih. Segera dia bergegas masuk lagi ke dalam kamar dan menyambar tas lempang yang sudah disiapkan untuk dipakai, lalu beranjak keluar kamar menuju lantai bawah. Ada seringaian tipis dari sudut bibir Frans melihat balkon kamar di lantai atas setelah kosong. Setidaknya dia harus bekerja tepat waktu untuk di hari terakhirnya, bukan? Dan tidak butuh waktu lama, Rika muncul dari pintu utama rumah dan langsung menghampiri Frans. Maaf kak, aku malah keasikan nyari ponsel jadi lupa waktu. Ucap dia dengan napas sedikit terengah akibat berjalan tergesa. Frans tersenyum dan mengusap keringat yang berbintik di pelipis gadis itu. Apa kamu berlarian lagi di tangga? Yang malah ditanggapi dengan senyuman cengengesan dari Rika. Bukan lari kok, hanya jalan cepat aja. Kamu ini, sudah aku peringatkan jangan berlarian di tangga. Kau bisa terjatuh, Riri. Omel Frans mengusap pipi kemerahan gadis cantik di hadapan. Iya, lain kali gak akan kak. Dah ayo, bisa telat loh kak. Menghindar Rika segera beralih membuka pintu penumpang depan. Frans hanya bisa mendesah pelan dan tersenyum, lalu ikut beranjak memasuki pintu mobil sisi lain dan duduk di kursi kemudi. Kamu sedang apa Riri? Tanya Frans melihat gadis itu tengah sibuk bergerak mencari-cari ke bawah kursi. Lagi nyari ponsel, kali aja jatuh ke bawah gitu. Aku sudah mencarinya sampai ke sudut-sudut. Sekarang pakai sabuk pengamanmu, kata Frans sembari menarik seatbelt dan dilingkarkannya ke tubuh sendiri. Iya kak, cemberut Rika menarik dari seatbelt. Apa segitu pentingnya ponsel itu untukmu? Kan kau bisa beli lagi. Frans menyalakan mesin mobil dan mulai memutar setir kemudi, melajukannya keluar dari area rumah hingga melaju di jalanan perumahan. Soalnya ada nomor kontak teman-temanku. Mendengar hal itu, pegangan tangan Frans di setir mengkerat kuat. Terlihat jelas dia sudah kepancing emosi diingatkan lagi soal fakta yang disembunyikan Rika selama ini darinya. Kau bisa mendapatkan teman baru nanti. Gumam Frans pelan hanya terdengar samar di telinga Rika. Kakak ngomong apa? Aku gak terlalu jelas mendengarnya. Tanya Rika polos. Segera Frans mengulas senyuman khasnya untuk menutupi kemarahan dalam hatinya. Aku bilang kau bisa menanyakannya lagi pada temanmu. Itu pun kalau kau masih ada kesempatan bertemu mereka. Iya ya kak, aku bisa tanyain ke mereka nanti. Tanggapan Rika dengan pandangan lurus melihat keluar jendela. Sementara di sisi lain, di basement milik kediaman Saputra. Seperti rutinitas biasanya, Egy sudah berpakaian rapih dengan setelan jas suit. Siap untuk bekerja dan hendak pergi ke kantor. Namun kali ini dia tidak berangkat sendirian, melainkan ditemani sang istri yang teguh ingin pergi ke kantor atas alasan bosan terkurung di rumah. Sayang, kamu yakin mau ikut? Kamu sedang mengandung loh. Sudah keberapa kalinya Egy bertanya hal yang sama.
Anissa yang tengah memainkan ponsel sambil berjalan itu melih sebal. Dari tadi kamu tanya terus deh. Kalau aku sudah di sini ya berarti mau ikut. Apa efek dari hamil ya? Akhir-akhir ini emosi Anissa sering berubah-ubah. Batin Egy. Baiklah, tapi sayang, perhatikanlah jalanmu. Kau bisa terjatuh jika berjalan sambil melihat ponsel terus. Peringatannya seraya merangkul pinggang sang istri. Kan ada kamu yang jadi mata cadanganku. Timpalan Anissa masih sibuk mengotak-atik layar ponsel. Entah sedang mengetik atau bermain saja. Egy hanya bisa menggelengkan kepala dengan senyuman di bibirnya. Dia membukakan pintu penumpang depan. Masuklah dengan hati-hati. Sejenak Anissa mengalihkan perhatiannya dari ponsel. Dia bergerak memasuki mobil lalu duduk di kursi penumpang depan. Setelah itu Egy setengah memutari mobil dan ikut masuk, lalu duduk di kursi kemudi. Melihat sang istri malah sibuk dengan ponselnya tanpa mengalungkan sabuk pengaman, Egy hanya bisa mendesah pelan dan bergerak menarikkan tali seatbelt untuk dilingkarkan ke tubuh Anissa. Kamu sedang main game apa dari tadi? Tanya Egy yang sudah beralih menarik seatbelt untuk dilingkarkan ke tubuh sendiri. Emangnya kamu yang suka main game terus? Aku tuh lagi ngehubungi Rika. Sejak kemarin aku hubungi tak pernah nyambung. Sampai sudah kirim banyak pesan pun tak ada yang dia balas. Padahal semalam dia online tapi hanya nge-read doang. Ocehan Anissa kebingungan menatap layar ponsel yang menampilkan sederet pesan. Egy tampak acuh tak terlalu curiga. Ya mungkin dia sibuk tugas sayang. Dia kan seorang bidan yang bisa saja ada panggilan pasien darurat. Jadi tak sempat membuka ponsel, kata Egy sembari menyalakan mesin mobil. Oh bisa juga sih. Tapi kenapa pesanku hanya di-read doang? Setauku sesibuk apapun dia akan menyempatkan menghubungiku. Atau setidaknya membalas pesanku. Ucap Anissa masih merasa aneh sekaligus khawatir. Egy mengusap puncu kepala sang istri untuk menenangkan. Jangan terlalu dipikirkan sayang, kamu kan sedang mengandung. Jika hari ini dia masih saja sulit dihubungi, kita bisa mencari tahu penyebabnya. Secercah binar di mata Anissa merasa kekhawatirannya melonggar. Baiklah, aku akan coba tetap tenang. Dan ketenangan Anissa tak bertahan lama, karena di saat itu ada suatu pertengkaran kecil pasangan muda-mudi di luar mobilnya. Kak Rey! Kejar Asila tergopoh. Rehan yang terlihat malas meladeni, dia akhirnya menghentikan langkahnya dan berbalik menoleh. Apalah? Gadis cantik itu mengejar kembali dan memegang lengan lelaki berjaket kulit coklat tersebut. Tunggu dulu, kakak kan janji mau nemenin aku ke gedung A hari ini. Rehan mendesah kasar seiring mengusap rambut secara kasar. Hari ini gue gak bisa, kamu bareng supirmu saja ya. Cengkeraman Asila di jaket lengan mengkerat. Kenapa? Apa karena kakak mau bertemu Karika? Hah? Alis Rehan sedikit mengkerut dan malah tanpa dosa mengangguk mengiyakan. Sejak kemarin dia kagak bisa dihubungi. Makanya gue mau datengin ke tempat kerja dia. Jadi kamu bisa kan pergi ke gedung A ditemenin supirmu saja? Dia hendak melanjutkan melangkah lagi. Namun secara cepat Asila memeluk lengannya. Enggak boleh. Pokoknya kakak nggak boleh ketemu Karika. Hah? Lah, perasaan gue lagi bad mood. Kamu bisa kan nurut kali ini aja? Kata Rehan sedang menahan emosi dalam diri. Tapi kakak jangan ketemu Karika. Wajah Asila sudah memerah dengan kedua mata mulai berkaca-kaca seakan menangis. Dan menatap memohon. Merasa tak tega akan raut wajah gadis tersebut, akhirnya Rehan hanya bisa mendesah pelan dan kepaksa menganggukkan kepala. Baiklah, kita berangkat sekarang. Seketika raut muka Asila berubah ceria dengan binar senang di kedua matanya. Jadi kakak mau nemenin aku? Cepet banget perubahan sikapnya. Serasa dibodohi gue. Batin Rehan menyesal sudah masuk ke perangkap gadis itu. Yah, jadi lepasin tangan gue dan cepat masuk mobil. Yeay, kalau gitu ayo berangkat. Asila malah menggait lengan lelaki itu dan dengan girang berjalan menuju mobil miliknya. Dan Rehan sudah pasrah mengikuti. Mereka berdua tak sadar kalau pergerakan mereka tengah disaksikan oleh pasangan suami istri yang berada di dalam mobil putih yang tidak jauh dari sana. Ternyata Asila benar-benar seriusan suka sama si Ray.
Sampai bisa-bisanya dia memasang ekspresi kayak gitu yang bahkan sama keluarganya pun tidak pernah dia tunjukkan. Tindakan apa yang akan kakak dan ayah ambil sekarang? Batin Egy masih memperhatikan pergerakan pasangan muda-mudi di luar sana yang sedang menaiki mobil. Egy, panggilan Anissa menyadarkan dari keterpakuan. Oh iya sayang. Egy beralih menoleh pada sang istri. Kamu dengarkan apa kata si Rai tadi? Alis Egy sedikit tertaut bingung dan tersenyum. Yang mana sayang? Apa soal Asila yang merengek ingin ditemani si Rai? Bukan, tapi itu loh soal Rika. Ternyata dia juga gak bisa menghubunginya ya, kata Anissa kembali beraut wajah cemas. Oh, hembusan napas pelan Egy seraya mengusap sisi wajah sang istri. Kenapa kamu harus segelisah ini sayang? Ya soalnya Rika gak pernah begini. Baiklah, akan kusuruh seseorang untuk mengecek sahabatmu itu. Sekarang kamu bisa tenang kan? Yang akhirnya Anissa menganggukkan kepala dan menundukkan pandangan. Maaf, aku sudah bersikap kekanakan seperti ini. Egy tersenyum sambil menangkup kedua sisi wajah Anissa dengan kedua tangannya, lalu menggerakkannya sehingga pandangan mereka bertemu tatap. Tak perlu minta maaf. Kau begini kan khawatir terjadi sesuatu sama temanmu kan? Justru ini sikap yang bagus bagi seorang teman. Makasih Egy. Senyuman terurai di bibir Anissa membuat dada lelaki itu berdesir merasa gemas. Dan Egy melabuhkan kecupan beberapa kali di bibir merah sang istri, lalu terkekeh senang menjauhkan diri saat raut wajah Anissa memberenggut sebal. Tapi Egy, pagi-pagi begini kok si Rai bisa ada di sini ya? Egy sudah kembali ke posisinya dan mulai membelokkan setir kemudi untuk melajukannya berputar keluar dari area parkir bawah tanah. Subuh tadi dia kemari mengambil dokumen yang butuh tanda tanganku. Kepala Anissa manggut-manggut mengerti. Gitu ya,